Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Ini Sulawesi Selatan, kereta apinya akan menjadi cash cow daripada KAI. Kenapa? Kan sekarang kita ingin melakukan beras Maroko itu ke NTT. NTT tidak ada beras. Jadi saya pikir ini menjadi satu program yang deliver, yang memang dinikmati oleh saudara-saudara kita di timur. Ini loh Pak Menteri, yang kayak gini-gini loh kita nggak dengar loh. Bapak Budi Karya Sumadi. Pak Menteri, thank you. Pak Menteri itu dulu itu adalah pemain penting pada saat tahap awal pemerintahan Pak Jokowi. Ini loh, masih ingat nggak Pak? Karya kita. Misalkan saya anggota. Ini adalah rancangan kami di tim transisinya Pak Jokowi tahun 2014 dan Pak Menteri adalah perancang utama dari proyek ini. Pekerjaan ini yang kemudian dikerjakan oleh Pak Jokowi. Sekali lagi Pak Menteri, terima kasih ya. Kami di sini mengapresiasi bahwa Kementerian Perhubungan tidak menutup diri dalam situasi seperti ini. Menurut saya, apalagi di akhir-akhir masa jabatan pemerintahan Pak Jokowi, pihak kementerian dalam hal ini para pembantu presiden itu harus lebih sering menyampaikan apa yang telah dicapai. Karena saya bersaksi di tempat ini bahwa pencapaian Pak Jokowi sangat banyak. Saya ulangi, sangat banyak. Dan itu layak publik untuk mendapatkannya. Kedatangan Pak Menteri ke sini meskipun sebagai sahabat lama, tapi sebagai menteri menurut saya ini menunjukkan bahwa ada keinginan dari Kementerian Perhubungan untuk menjelaskan apa gugatan orang, apa kendalanya, dan kemudian kira-kira sampai pada titik mana kita bisa toleransi hal masalah itu. Kira-kira itu pembukaan saya Pak Menteri. Terima kasih Bang Akbar. Saya memang selalu mengikuti apa yang menjadi poin-poin di grup kita, dan saya tertarik sekali loh tuh rumah lembah itu. Ada beberapa catatan Pak Menteri yang telah kita siapin. Ini sebenarnya dari pihak kementerian. Saya meminta datanya supaya kemudian nanti diskusi kita lancar. Ini rencana pembangunan jangka panjang nasionalnya Kementerian Perhubungan dari 2020. Pertama, Budi Karya tunjuk Presiden sebagai Menteri Perhubungan. Penurunan rasio kejadian kecelakaan nanti akan kita bahas. Kemudian 6 kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan. Ini kondisi existing. Biaya logistik, aku ingat ini konsen kita di bagian ini Pak Menteri ya. Iya, dulu kita bicara. Waktu itu sampai kita melibatkan teman-teman dari asosiasi INSA gitu ya. Kemudian ini kontribusi PDB Pariwisata Indonesia. Saya ada beberapa pertanyaan menyangkut ini Pak Menteri nanti. Kemudian bandara dan pelabuhan Terbengkalai. Pada bagian ini banyak orang yang bertanya dan tampaknya nanti lebih baik kita diskusikan nanti pada beberapa catatan menyangkut ini. Masih ada? Ini DPRKP2, sebut angkutan kota di Kabupaten kalah dengan motor. Tampaknya ini soal facility ya, angkutan di pedesaan itu. Transportasi, kecelakaan, belum menunjukkan tren positif. Berapa APBN-nya Kementerian Anda dalam tahun anggaran mulai dari 20 sampai 24? Range-nya berada pada angka berapa Pak Menteri? Saya masuk di Kementerian Perhubungan itu 2016. 2016 ya? 2016. Saat itu kita punya APBN kira-kira 42 triliun ya. Terus naik sampai ke 2019 itu nearly 50. Dari 42 ke 50 ya? Tapi apa yang terjadi pada kurun waktu COVID, kita itu berkurang dari 49 menjadi 30. Refocusing terpotong 20-an? Iya, 20. Waduh, langsung terasa ya? 2020, 2021, 2022 itu semuanya 30, tahun ini menjadi 34. Jadi memang yang dipotong banyak. Karena apa? Sebenarnya anggaran yang kita sampaikan pada Kementerian Keuangan atau Bappenas itu kira-kira 80 miliar. 80 pada posisi mendapatkan 49 waktu itu ya. Nah, tapi sekarang tentunya kan ada hutang yang kita harus selesaikan kan. Dari 2020 sampai ke 2023. Tepatnya 78 kalau untuk tahun 2024, dan kita dapat 34 triliun. Saya juga memaknai apa yang dilakukan. Saya sampaikan sama teman-teman, don't complain. Jangan, karena kita memang harus support negara ini menghadapi masalah besar. Apalagi saya kan mengalami COVID ya. Jadi memang kami memanage dana itu dan mengoptimasikan dana itu untuk rencana pembangunan yang sudah dirancang ya. Ya, di buku ini rancangannya ada di situ.
Dan saya lalu berkreasi karena saya basicnya adalah korporasi, maka yang saya kembangkan adalah PNBP, pendapatan dari bukan pajak. Jadi dari 34 triliun itu kita dapat kira-kira hampir 6 triliun sendiri dari kita mengelola pelabuhan, mengelola terminal dan sebagainya. Jadi nearly kalau dari APBN kita itu mendapat ya kurang 6 triliun, 20 sekian triliun. 24 ya? 24. Nah, saya semangat sekarang justru dengan keterhimpitan ini teman-teman kreatif. Bahkan yang namanya sekolah itu konsepnya Pak Bu Menteri juga BLU. BLU itu diberikan pada kita bisa mengelola anggaran kita sendiri. Di Kementerian Perhubungan berapa yang masuk pada area BLU Pak Menteri? Sekarang udah kurang lebih 32. Sekarang dananya itu sekarang udah 1,2 triliun kita. Yang paling banyak menyumbang dari 30-an BLU tadi itu apa? Kalau BLU memang sekarang ini baru di pendidikan, yaitu di Marunda. Itu paling besar. Dia dapat mungkin lebih dari 150 miliar satu BLU. Dan kita punya BLU, mereka tuh gajinya sama dengan korporasi. Oh, oke. Ya, jadi kalau direktur itu bisa melampaui 100 juta lah. Saya mau kembali ke 2016. Waktu itu kan dapatnya sekitar 49 Pak ya? Ya. 49. Di Kementerian Perhubungan itu kan ada berapa direktorat? Darat, udara, laut, kereta api, apa lagi? BPSDM itu adalah sekolah. Oh, sekolah? Iya. Terus ya, Yang paling banyak porsi untuk pembiayaannya dari APBN itu darat ya Pak ya? justru paling kecil. Oh, oke. Gimana penjelasannya gimana? Dulu yang paling besar itu kereta api sampai kira-kira 17 triliun gitu ya. Tetapi kalau setelah kita sadari bahwa darat itu penting, dulu darat itu 4 triliun. Sekarang sudah improve menjadi 6 triliun. Nah, memang kalau kereta api dulu kita punya bukan ambisi ya, rencana membuat kereta api ini jadi 2 jalur. Kalau dulu 1 jalur. Ya, susah. Ingin nggak dulu kecelakaan? Ya, ya. Itu 1 jalur. Jadi kalau sekarang kereta api itu safe, kereta api itu Jogja ke Jakarta hanya 6 jam, kerja teman-teman dari kereta api. Jogja ke Jawa Timuran sampai ke Banyuwangi belum? Banyuwangi sudah. 2 Tapi- jalur? Sudah. Oh, sudah ya? Sudah. Oke. Tapi sekarang komposisi saya buat seimbang. Semua tuh rata-rata 7-8 triliun, darat paling kecil 6 triliun. Darat, udara, laut itu rata-rata 7 ya? Ya, 7 sedikit sampai 8. berbeda gitu ya? Ya, ya. Nah, saya mau coba mengingat kembali peristiwa yang sangat fenomenal menyangkut kereta api. Waktu itu kalau nggak salah Mas Jonan yang pegang. Ya. Apakah kejayaan itu masih bisa kita kenang sekarang? Dan masih terjadi? Ya, memang kita melanjutkan lah ya. Oke. Tapi pada saat itu yang dilakukan adalah sarana, Oke. pengelolaan sarana gitu. Belum berkaitan dengan prasarana, yaitu rel 2 jalur. Jadi angka yang kita dapatkan dari 2015 sampai 6 tahun ini, bayangkan kalau average-nya 10 aja 60 triliun untuk kereta Oke, api. oh iya. Jadi 2 jalur. Nah, 10 triliunnya di Kampung Abang, itu di Makassar Parepare. Makassar Parepare. Ya. Udah running ya? Sudah running. Kalau menyangkut dengan di kampung saya itu kan saya masih terlibat dulu membahasnya ketika saya di Komisi 5 dulu. Ya. Periode pertama saya. Apa sih alasannya Pak Menteri? Selain soal kebanggaan bahwa ada rel kereta di Sulawesi yang memang pernah ada di zaman Belanda, dalam konteks hari ini sebenarnya apa argumennya? Karena jangankan untuk kereta api, kecuali untuk barangnya. Itu pun barang juga apa potensi yang bisa diangkut itu apa ya? Itu kata banyak orang dan saya agak susah untuk membantahnya. Tidak cukup alasan untuk menghadirkan kereta api kecuali sebagai sebuah legacy. Satu pembicaraan itu bisa dikatakan demikian. Oke. Ya. Tapi realitasnya apa? Ini Sulawesi Selatan, kereta apinya akan menjadi cash cow daripada KAI. Kenapa? Sekarang ini ya, kereta api itu salesnya 70% dari Jawa. Tapi earningnya cuma 30%. Di sana, di kampung saya, Sumatera Selatan, salesnya itu 30%. Iya, tapi Batu bara. Ah. Earningnya itu 70%. Ya, tapi kan itu ada tambang Pak Menteri. Jangan pesimis dulu. Nah. Di sepanjang itu tuh ada tambang, ada semen. Sekarang sudah ada 2 dan sudah ada dapat izin 1 dan itu kita akan hubungkan ke Garonggong. Jadi kalau sekarang saya tidak teruskan ke Parepare dulu ya, Oh, karena Pelabuhan Garonggong namanya di Kabupaten Baru. Ya. Garonggong. Ah. Ya, jadi dari 2 pabrik semen ini datang batu bara dari Kalimantan ke pabrik-pabrik ini. Di situ ada semen Tonasa, ada juga jalurnya semen Bosowa ya. Bosa, Segala macam ya. besar-besar itu. Ah. Nah, jadi one day ini
ya mungkin kok untuk menyaingi Sumsel belum lah. Belum ya. Tapi future-nya ke sana. Oke. Kalau soal pelabuhan sih saya sedikit agak memahami di sana itu Pak Menteri, karena pelabuhan Garongkong itu kalau saya tidak salah penjelasannya begini. Salah satu pantai dengan kedalaman yang lebih dari cukup untuk pelayaran besar. Betul. Itu ya. Kenapa sampai itu diincar di situ? Ya. Cuma kita kan sedang bicara tentang kereta api. Kata banyak orang bahwa kalau belum tersedia industri di situ, kalau hanya dari penumpang itu akan sulit untuk kembali modal atau apalah gitu ya. Jadi jangankan di Makassar yang penduduknya relatif tidak banyak ya, di Jawa pun banyak yang kita subsidi. Kereta api. Banyak yang kita subsidi. Kita menyediakan subsidi kurang lebih 2,5 triliun. Jakarta ini kita subsidi 1,6 triliun. Kereta api. Kereta api. Jadi kita alokasikan subsidi yang besar sekali untuk kereta api. Tunggu dulu, saya agak sulit untuk mencernanya. Kereta apinya untung secara BLU, tapi kereta apinya untung secara korporasi bukan PLU. ya, oke, secara korporasi ya. Tapi beberapa tempat itu disubsidi oleh pemerintah. Oh, jadi akhirnya subsidi silang ya. Ya. Dan ternyata subsidinya besar. Ya, jadi dari Palembang itu 70% dari earning mereka. Di sini earningnya 30%. Itu pun kami pemerintah lah mensubsidi 2,5 triliun pada PT KAI. Kalau laut gimana Pak Menteri? Laut ini kan saya pikir seperti apa yang kita sampaikan sangat mewarnai. Sebenarnya connectivity itu di laut. Kenapa? Kita negara kepulauan. Mau tidak mau pergerakan-pergerakan itu harus dijalankan. Dan sayangnya pergerakan itu cuma ada di barat yang komersial. Kalau dijalankan secara begitu saja, maka yang barat jalan, timur itu selesailah. Kita bicara mengenai tol laut dan kita bicara mengenai perintis. Sejak tahun 2015 ya Pak Presiden memimpin ya, itu 2 program itu menjadi unggulan dari sektor pemerataan ya, karena disparitas harga antara barat dan timur itu tinggi sekali, dan tol laut itu waktu 2015 baru 2 kapal. Pertanyaannya publik itu begini, kan kebetulan kan kita yang bikin ya, program itu kan kita yang bikin di sini tol laut ini. Saya ingin mewakili pertanyaan publik. Sudah sampai di manakah gerangan tol laut itu? Lebih saya persempit lagi, apakah dijalankan? Kalau dijalankan, berapa persen dari kira-kira persentase yang target dicapai, yang pengen dicapai oleh pemerintahan Pak Jokowi, termasuk juga di dalamnya itu soal biaya logistik. Ini di kita ini 24%. Kalau Pak Menteri ingat pada saat kita rapat dengan Pak Jokowi waktu itu sebagai pemenang Pilpres 2014, beliau sangat konsen soal ini. Nah, saya kembali pada pertanyaannya. Tol laut itu tetap dijalankan ya? Tetap, dan menjadi harapan masyarakat banyak. Bagaimana penjelasannya Pak Menteri? Jadi gini ya, cara konseptual saya pikir itu telak, memang harus dilakukan. Indikasinya begini saja. Coba sekarang stop tol laut itu. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang menangis karena harga beras, harga gula, harga semen akan naik. Terutama di timur. Di timur. Oke. Di timur. Nah, ini sudah menjadi kebutuhan. Kalau saya terlambat saja 10 hari, Pak. Kapal itu terlambat. Itu udah masuk koran, Pak. Artinya apa? Kebutuhan itu menjadi sudah primer ya, bukan lagi sekunder atau tersier. Apa yang kita lakukan juga sebenarnya tidak memaksakan. Ada jalur-jalur tertentu, kalau sudah komersial kita lepas. Jadi tol laut itu mungkin ada kira-kira 10 sampai 15 itu tadinya tol laut kita lepas sama swasta. Artinya apa? Bahwa pada saat volume itu ada, maka komersial jalan. Pada saat komersial jalan, kita lepas. Kita cuma nitip aja 1 kontainer, 2 kontainer, supaya okupansi mereka besar. Jadi ini saya pikir satu hal yang tidak tersampaikan. Kita sudah ngomong berulang-ulang, tapi biasakan kalau Bang Akbar datang ke Homlaki, satu kota di Papua, itu mereka menunggu. Sekarang udah kita improve dari sebulan sekali menjadi 2 minggu sekali, sekarang 10 hari sekali ke satu tempat. Pak Menteri ingin mengatakan bahwa sekarang untuk meneguhkan tentang program tol laut itu swasta sudah masuk. Sudah. Wow. Jadi ini menarik nih. Jadi sekarang ini dulu kan PLN semua. Sekarang 50% itu kita bid lepas. Tidak ada penunjukan PLN. Sehingga harganya lebih baik. Nah, bayangkan sekarang kapal swasta itu jalan ke timur kapasitasnya 100, tapi dia cuma dapat 50. Nah, kalau kita masukkan saja 25, maka okupansinya menjadi baik. Kalau PLN sebaliknya kan dia nggak ngambil komersial. Sehingga semuanya itu dibebankan pada jumlah tertentu dan menjadi mahal. Oleh karenanya sekarang PLN memang saya arahkan untuk menjadi perusahaan yang bukan saja mengangkut penumpang, tetapi juga mengangkut barang. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.